Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sila Maharani Putri Dianowski dengan NIM 120220236 dari kelas RA. Video kali ini akan membahas terkait pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian dengan studi kasus kawasan industri yang ada di Provinsi Jambi. Video ini sendiri dibuat berdasarkan arahan tugas mata kuliah perencanaan wilayah terkait pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Berikut materi dari pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian, studi kasus pengembangan kawasan industri Provinsi Jambi, kawasan industri Kemingking. Berikut adalah outline pembahasan dari video ini. Yang pertama dari teori Keynesian, yang kedua diagram alir, yang ketiga peta konstelasi, dan yang terakhir kebijakan kawasan industri Provinsi Jambi. Selanjutnya masuk ke teori Keynesian. Pembangunan wilayah berdasarkan teori-teori Keynesian. Ekonomi Keynesian merupakan berbagai teori makroekonomi tentang bagaimana dalam jangka pendek dan terutama selama resesi, output atau pendapatan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah, ekspor atau total pengeluaran dalam perekonomian. Ekonomi Keynesian umumnya berpendapat bahwa permintaan agregat berfluktuasi dan tidak stabil. Ekonomi pasar sering mengalami hasil ekonomi makro yang tidak efisien dalam bentuk resesi ekonomi ketika permintaan rendah dan inflasi ketika permintaan tinggi. Hal ini dapat dikurangi dengan melakukan respon intervensi pemerintah dan kebijakan ekonomi, khususnya tindakan kebijakan moneter oleh bank sentral dan tindakan kebijakan fiskal oleh pemerintah, yang dapat membantu menstabilkan output selama siklus bisnis. Pokok pikiran Keynesian dalam pembangunan wilayah sendiri ada 4. Yang pertama, teori-teori Keynesian menjelaskan alasan mengapa kesenjangan pertumbuhan wilayah tetap terjadi dan bahkan direproduksi dari waktu ke waktu dalam perekonomian yang bertumbuh pada pasar bebas. Yang kedua, model Keynesian berfokus pada peran permintaan, demand, daripada penawaran, supply, dalam menjelaskan pertumbuhan suatu wilayah. Yang ketiga, pasar bebas dilihat sebagai sesuatu yang berpotensi meningkatkan kesenjangan daripada mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah. Dan yang keempat, pada perekonomian pasar bebas, terjadi aglomerasi industri yang mengarah pada konsentrasi kumulatif modal, tenaga kerja, dan output di wilayah tertentu dengan mengorbankan wilayah yang lain. Lalu terdapat pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tidak unggul menurut pendekatan Keynesian, antara lain yaitu kebijakan proaktif di tingkat wilayah, di mana kebijakan proaktif dapat bisa lebih menentang dalam hal kesulitan secara politis untuk mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan kebijakan untuk berkomitmen mendukung dengan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. Yang berikutnya yaitu investasi publik pada infrastruktur. Di dalam ekonomi bisa terjadi depresi dan kegagalan pasar. Oleh karena itu, tingginya pengeluaran publik diperlukan untuk memperbaiki perekonomian mencapai level yang tinggi dalam memberikan lapangan pekerjaan. Ini berimplikasi pada perlunya investasi publik di infrastruktur akan meningkatkan pendapatan ekonomi wilayah. Selanjutnya yaitu kebijakan pembangunan wilayah untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah menurut teori Keynesian. Antara lain ada bantuan untuk wilayah secara ekstensif, bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis, decentralization of regional regeneration powers to local agencies and authorities, atau bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis. Berikutnya pengendalian pembangunan industri, investasi infrastruktur, perencanaan spasial, nasionalisasi industri, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, inovasi kelembagaan perekonomian, dan pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda. Berikutnya masuk ke bagian diagram alir. Dari sini diketahui bahwa peraturan pengembangan kawasan industri terdapat pada PP nomor 24 tahun 2009 serta PP nomor 142 tahun 2015 dan peraturan lainnya. Dan juga terdapat pada peraturan daerah, di mana untuk Provinsi Jambi sendiri terdapat pada peraturan daerah Provinsi Jambi nomor 2 tahun 2021 di bagian Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi tahun 2020 hingga 2040. Berikutnya bagian peta kawasan industri.
Berikut disajikan peta kawasan industri Kemingking, Kabupaten Muaro Jambi terhadap Provinsi Jambi, di mana industri Kemingking sendiri terletak di Kabupaten Muaro Jambi yang berbatasan dengan Kota Jambi, Tanjung Jabung Timur, serta Batanghari. Selanjutnya masuk ke bagian kebijakan kawasan industri yang ada di Provinsi Jambi. Dalam pengembangan kawasan industri Provinsi Jambi, terdapat arahan pengembangan zona industri, yaitu penataan ruang untuk kawasan industri besar dan zonasinya diarahkan di sekitar Kuala Tungkal, Ujung Jabung, serta Muara Sabak. Lalu penyediaan prasarana pendukung kawasan industri, pengembangan kawasan perindustrian di wilayah perkotaan dalam bentuk peruntukan, dan sentra-sentra kecil. Selanjutnya, terdapat strategi pembangunan industri yang ada di Provinsi Jambi, di mana mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dimiliki sebagai bahan baku industri, kemudian mengembangkan inovasi dan teknologi sehingga berperan sebagai rantai pasok produk nasional, lalu berperan sebagai pendorong utama ekonomi provinsi regional dan perekonomian nasional. Kemudian berkomitmen mendukung industri hijau, ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta menciptakan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Berikutnya yaitu pengembangan kawasan industri Kemingking Provinsi Jambi, di mana di Provinsi Jambi pengembangan kawasan industri diperlukan untuk menyokong pengembangan bisnis di Sumatera dan di Jambi khususnya. Kawasan industri yang direncanakan dikembangkan di Provinsi Jambi adalah kawasan industri Kemingking. Dukungan infrastruktur seperti jalan akses alternatif, interchange tol Trans Sumatera, dan pelebaran jalan akses existing juga masih diperlukan oleh kawasan industri Kemingking tersebut. Dalam pengembangan industri di Provinsi Jambi, terdapat beberapa tujuan dan sasaran dengan arah kebijakannya, yaitu untuk peningkatan keunggulan komparatif sektor industri pengolahan komoditi unggulan dan terpenuhinya kebutuhan bahan baku industri dari sumber daya alam yang ada di Provinsi Jambi. Kemudian, tersedianya teknologi proses dan teknologi industri pengolahan yang berperan sebagai rantai pasok produksi nasional dan terbangunnya institusi penyedia teknologi yang dapat dipergunakan oleh dunia industri. Dan juga peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, perikanan, dan IKM yang ramah lingkungan dan peningkatan pembangunan industri yang berwawasan lingkungan, praktek bisnis yang sehat, jujur, dan bertanggung jawab. Berikut adalah kebijakan pengembangan kawasan industri Provinsi Jambi, di mana terdapat pada Perda Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021 hingga 2026, yaitu upaya percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan seperti mendorong pengembangan kawasan industri Kemingking. Selanjutnya yaitu ada pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 hingga 2035, berupa industri unggulan yang ada di Provinsi Jambi, yaitu industri pangan, industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan, industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka, industri alat transportasi, industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri, industri hulu agro, dan industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara. Dan yang berikutnya yaitu pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi tahun 2020 hingga 2040 berupa kebijakan afirmatif IKM pada Provinsi Jambi bertujuan untuk membantu IKM melihat dan memanfaatkan peluang usaha ekonomi produktif yang ada dan membantu investor untuk memenuhi kebutuhan produksinya baik di hulu maupun hilir produksi dengan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Berikut adalah strategi dan kebijakan afirmatif IKM. Sekian informasi yang dapat saya berikan pada video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.